Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu stop menjadi yes man. Nah, teman-teman, apakah teman-teman merupakan tipe orang yang selalu mengiyakan perkataan orang lain? Jika iya, mungkin tandanya teman-teman termasuk sebagai yes man. Nah, jadi teman-teman, secara sederhana, yes man disebut juga sebagai people pleaser. Yes man merupakan suatu istilah bagi seseorang yang sulit menolak segala hal sampai ia merasa kesulitan sendiri. Namun, bagi sebagian orang, menjadi yes man tidak masalah. Tapi sebenarnya teman-teman, hal ini sangat berbahaya loh. Mengapa? Karena tentu menjadi orang yes man dapat mempengaruhi mental, fisik, dan hubungan sosial. Padahal sebagai seorang manusia yang merdeka, kita semua berhak mengatakan tidak di saat orang lain meminta sesuatu yang kurang pas atau tidak dapat kita penuhi. Nah, menurut para pakar psikolog, seseorang yang selalu mengatakan iya biasanya selalu berusaha memenuhi keinginan setiap orang karena beralasan takut dihakimi, dikritik, dan tidak disukai. Selain itu juga, terkadang mereka ingin dianggap orang yang sangat peduli dan ingin dianggap sebagai orang yang selalu bisa diandalkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita harus menanamkan mindset di dalam hati, bahwasanya yakinkan diri kita bahwa mengatakan tidak pada orang lain bukan berarti kita adalah orang yang jahat atau tidak bisa diandalkan, atau bahkan kita adalah orang yang egois. Teman-teman, berani berkata tidak di saat memang memiliki prioritas yang lebih utama atau karena permintaan orang lain tidak terlalu penting untuk dipenuhi bukan merupakan hal yang salah loh. Jangan sampai kita menyiksa diri sendiri dengan berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk mulai berkata tidak? Yuk teman-teman, silahkan disimak langkah-langkah berikut. Pertama, berpikir sebelum menjawab. Jadi teman-teman, biasakan untuk tidak langsung mengiyakan apapun yang orang lain minta. Di saat orang lain memberikan penawaran atau membutuhkan bantuan, pikirkan matang-matang. Kita lihat kondisi kita, apakah benar-benar sanggup untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua, yuk pahami perasaan sendiri. Cobalah berusaha untuk lebih memahami diri sendiri. Di saat mendengar orang lain meminta bantuan atau menawarkan sesuatu, kita lihat bagaimana reaksi ketika mendengarnya. Apakah kita senang atau malah kita berkeberatan? Kemudian yang ketiga, kita kenali dulu lawan bicara kita. Sebelum melihat tawaran orang lain, kita pastikan kita ketahui dampak yang akan muncul bila kamu menolak atau menerimanya. Pahami dengan baik apa sih hubungan kita dengan dia. Kemudian yang keempat, yuk kita cek jadwal kegiatan kita. Sebelum mengiyakan atau menolak permintaan orang lain, coba cek lagi di jadwal kegiatan yang kita miliki. Jika sudah memiliki janji atau catatan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih urgen, ikhlaskan diri kamu untuk membuat sebuah penolakan. Yang kelima, sampaikan dengan jujur. Nah, jika kamu sudah memastikan bahwa benar-benar tidak sanggup menerima tawaran orang lain, cobalah untuk berani berkatakan tidak. Ucapkan dengan tegas dan tidak perlu bertele-tele. Sampaikan alasan kenapa kamu tidak bisa menerima permintaan orang lain dengan jujur.
tanpa dibuat-buat atau berlebihan. Yang keenam, tolak dengan sopan santun. Jadi teman-teman, tidak hanya jujur, kita harus memastikan bahwa penolakan disampaikan dengan gaya bahasa dan tutur kata yang sopan. Tentu saja hal ini harus kamu lakukan untuk menjaga perasaan orang lain dan membuat diri sendiri lebih nyaman. Yang ketujuh, tetap tegas dan tidak pelin-pelan. Nah, ini yang terakhir tidak kalah penting. Jika setelah menolak permintaan orang lain, kamu merasakan perasaan bersalah, cobalah untuk tetap teguh pendirian. Kuatkan hati dan pikiran untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita harus mulai melakukan hal-hal yang positif tersebut. Ingatlah teman-teman, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Jika mereka merasa kecewa atau kesal, itu merupakan hal yang wajar. Namun, jangan lupa bahwa menolak permintaan orang lain harus dilakukan dengan sikap yang baik dan sopan.